siang Pak Edo. Selamat siang Pak Yo, apa kabarnya Pak? Iya, baik, baik, baik. Wah, Pak Edo juga baik ini. Alhamdulillah kabar baik Pak. Iya, baik. Wah, ini lama nggak ketemu ya Pak Edo. Oke. Iya Pak, udah lama kita nggak bertemu Pak. Eh, baik, Pak Edo. Ini dengar-dengar mau cerita apa ini? Kayaknya ada cerita atau ada ada keluhan-keluhan apa ini tersirat dari wajahnya Pak Edo yang ini kayaknya lesu. Itu Hmm, mana? Iya nih Pak, berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di kelas, menurut saya akhir-akhir ini anak-anak kurang tertarik Pak. Loh, kenapa Pak? Nah itu dia Pak yang sedang saya pikirkan, kenapa anak-anak yang ketika jam pelajaran matematika mereka kurang tertarik untuk mengikuti pelajaran Pak. Seperti itu Pak. Sudah berapa lama ini Pak? Mereka ini Baru akhir-akhir ini aja Pak, setelah pelaksanaan eh, tes gitu Pak. berkaitan dengan materinya atau mungkin ganti materi baru atau yang agak materi yang berat ya Pak? Materinya nggak, menurut saya sih nggak berat ya Pak, biasa aja. Karena untuk sekarang ini kita sedang mempelajari tentang bangun Pak. Kita mencari luas bangun dan keliling bangun seperti itu Pak Yo. Tapi Pak itu sudah melakukan penilaian atau belum? Sudah Pak, kemarin saya coba mulai penilaian awal, pemahaman anak-anak tentang bangun ruang, kemudian mencari keliling, Iya. cari luas, seperti itu Pak. Hasilnya? Hasilnya di luar ekspektasi saya Pak. Saya berharap yang anak-anak Aduh, aduh, aduh. Kira-kira kenapa ya Pak itu? Penyebabnya apa ya kira-kira Pak? hmm, apa ya Pak? Mungkin karena awalnya matematika itu kan berhubungan dengan perkalian gitu Pak ya, mungkin ya. Mungkin karena memang Ya. dasarnya anak-anak kurang, masih ada beberapa anak-anak yang kurang memahami perkalian, jadi anak-anak kurang tertarik dan beranggapan bahwa pelajaran matematika itu pelajaran yang menyulitkan dan menyeramkan, seperti itu mungkin ya Pak Yo ya. Itu berarti konsep penghitungan ya Pak untuk Iya peng- betul Pak. anak Tentang, oh ya, anak merasa kesulitan di dalam pelajaran matematika. iya, ketika anak mendapatkan tugas untuk mencari keliling bangun atau keliling lapangan dan mencari luas kelas atau luas bangun gitu, anak-anak terkesan nggak, apa ya Pak, nggak tertarik seperti itu Pak. Terus kemudian dari hasil tes pertama pun nilainya di luar ekspektasi saya Pak gitu. Masih banyak murid-murid yang di bawah KKM seperti itu Pak. Duh, waduh, padahal Pak itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya Pak itu ya. Iya, saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu Pak. Terus kira-kira yang Pak Edo lakukan kemarin itu apa? Mempelajari penghitungannya caranya Pak Edo sebelumnya Iya, bagaimana? saya hanya menjelaskan kalau untuk mencari keliling, misalkan kita mau mencari keliling suatu bangun, berarti kita cari dua kali panjang ditambah dua kali lebar seperti itu Pak. Terus kemudian kalau kita mau mencari luas suatu bangun, berarti kita harus mencari panjang kali lebar kali tingginya seperti itu Pak. Dan terkesan anak-anak, apa ya, kurang tertarik seperti itu Pak. Iya, Gitu Pak. sebenarnya sudah ini ya, sudah sudah bagus ya Pak itu untuk menyampaikannya ya, anak harusnya paham ya. Tapi Iya kira-kira Pak. ada ada yang lain nggak Pak? Ada jalan keluar lain untuk Eh, memecahkan masalah itu? Mungkin karena metode pencapaiannya
metode Ah, ketika saya menyampaikannya gitu Pak ya. Metode metode penyampaian ya, siswa. mungkin Nah, mungkin selama ini yang Bapak itu berikan hanya iya, ini ceramah atau menyimak anak. iya, menyimak anak-anak menyimak apa yang saya jelaskan, kemudian anak-anak mengerjakan tugas-tugas yang sudah ada di LKPD ataupun di buku tugasnya mereka masing-masing seperti itu Pak. Oh, iya ya. Wow, sebetulnya sudah bagus ya yang ditempuh Pak Pak Edo. Ada yang lain nggak Pak selain memberikan ceramah? Untuk selama ini sih belum ada Pak ya. Mungkin kedepannya saya rencana ini Pak, anak-anak saya suruh membawa korek api yang zaman dulu tuh Pak, yang masih korek api kayu. Oh ya, ya, Nah, nah kemarin ya. saya perintahkan anak-anak untuk setiap anak itu membawa 10 kotak kotak korek itu Pak gitu. Nah rencana saya selama ini kan anak abstrak ketika menghitung suatu bangun panjangnya misalkan 10 cm, kemudian lebarnya 6 cm, tingginya 4 cm, itu kan anak-anak perkaliannya mereka pulang mengerti, jadi terkesan susah dan enggan untuk mempelajari seperti itu Pak ya. Mungkin Iya, nanti ya, benar, benar. iya, mungkin nanti ketika saya menyuruh anak-anak membawa korek tersebut, kotak korek gitu. Nah, nanti saya anak-anak suruh menyusun gitu. Jadi nggak abstrak lagi. Suruh menyusun kotak-kotak tersebut, ya panjangnya berapa disusun, kemudian lebarnya berapa, tingginya berapa. Mungkin anak-anak suruh saya hitung manual dulu, kemudian saya bandingkan lagi ketika dihitung manual sama dihitung perkalian lebih mudah mana, mungkin seperti itu kali ya Pak. Ya, i- itu salah satu ini jalan yang ini ya bagus banget Pak itu. Mungkin dengan jalan mempraktekkan dengan korek api, mungkin anak lebih cepat mengerti. Ada Iya. yang selain korek api, ada ditempuh seperti apa Pak? Terus mungkin untuk mencari keliling Pak, niat saya Keliling besok ya, keliling. ketika pelajaran matematika ini anak-anak ingin saya bawa ke lapangan untuk mempraktekkan langsung. Ayo anak-anak kita coba menghitung keliling lapangan ini dengan anak-anak berjalan gitu. Jadi kitanya nggak usah ngitung dengan meter atau sentimeter, dengan langkah kaki aja dulu gitu Pak. Rencana saya seperti itu gitu. Wah, bagus banget Pak itu. Jadi sebetulnya yang masalah yang dihadapi Pak Edo yang tadi anak kurang minat terhadap matematika, ini sudah ada jalan titik temunya sedikit ya, ada gambaran sedikit saya sudah menangkapnya Pak. Pak Edo sudah memberikan aplikasi dalam bentuk korek, menyusun anak membuat kotak-kotak, mengukur luasnya. Terus keliling anak-anak diajak di lapangan juga bagus Pak. Itu Iya, bagus. Terus mungkin sejauh ini ya Pak. gimana penangkapan anak? Sejauh yang Pak Edo lakukan terhadap anak-anak ini gimana? Uh, Apakah menerima dengan baik atau menangkap dengan baik pemahamannya? iya Pak, gitu. Ketika pengajarannya dari yang sebelumnya begitu dan sesudah yang dilakukan seperti itu, anak-anak menjadi tertarik Pak. Wah, waduh, perlu dicoba terus itu Pak Edo. Terus Iya kemudian Pak. anak-anak sudah penilaian dengan ini belum Pak? Untuk bangun dengan model media pembelajaran korek api ini, Bapak sudah melakukan penilaian? Kalau yang untuk korek api ini untuk penilaiannya belum Pak, tapi dengan Belum. ya, tapi dengan bertanya saya bertanya anak-anak, anak-anak yang tadinya pasif tidak dapat menjawab panjang berapa, lebar berapa, tinggi berapa, akhirnya mulai bisa menjawab Pak gitu. Mereka malah berebut saya Pak seperti itu Pak. Iya, saya yakin sih ya. Kalau menjawab soal luas panjang kali lebar hanya soal saja berbentuk angka-angka memang kesulitan, Pak. Jadi mungkin untuk kelas kelas 4 ya, Pak. Itu Iya atau kelas betul. 5?
Kelas 4 Pak Kelas gitu. 4. Oh, kelas 4 berarti untuk menjawab luas itu memang kalau berdasarkan angka-angka agak kesulitan ya. Mungkin Pak Edo sudah bagus itu memberikan gambaran Iya, bagaimana mengukur luas dengan bantuan korek api atau bahkan mempraktekkan. Ini yang bagus sekali mempraktekkan di lapangan itu Pak Edo. Jadi iya Pak. ini memberikan pembelajaran berarti di luar kelas ya Pak? Iya di luar kelas Pak. Biasanya kan anak-anak Iya. kalau yang namanya belajar di luar kelas semangat Pak ya. Jangan kalau Oh, pelajaran IPA semangat banget. kita ke taman Iya. atau ketika pelajaran olahraga, mereka bersemangat seperti itu dibanding belajar di dalam kelas begitu. Nah, mungkin dengan kita ayo kita hitung sama-sama keliling lapangan nih dengan anak-anak berlari-lari kecil, melangkah kecil seperti itu, menghitung berapa langkah lebarnya, berapa langkah panjangnya seperti itu, anak jadi tertarik Pak gitu. Iya, ya, benar-benar bagus banget Pak Edo. Sebetulnya, oke, coba sekarang coba ini ya, coba saya carikan ini titik temu bahwa tadi Pak Edo sudah menjelaskan bahwa oh ternyata di kelas anak kurang minat terhadap matematika ya, penghitungan, apalagi penghitungan angka-angka mengenai luas dari panjang kali lebar itu kesulitan. Terus kemudian Iya Pak. Pak Edo memberikan ide atau bagaimana kalau dengan korek api itu bagus banget. Ternyata pemahaman anak terhadap terhadap luas dengan bantuan dengan media yang ajar. Ini cenderung ke media ajar Pak Edu. Jadi media Betul ajar yang Pak. Pak Edu berikan ternyata menarik. Jadi anak sudah ada ada ketertarikan dengan matematika itu bagus banget Pak. Itu salah satu kunci anak untuk belajar matematika jadi bersemangat lagi. Jadi minat anak itu sudah terpancing dengan metode yang Pak Edo berikan. Kemudian yang terakhir Pak Edo sudah memberikan praktek di lapangan. Jadi anak benar-benar melakukan praktek nyata, berarti mengukur luas lapangan dengan metode anak diajak belajar di luar lapangan. Itu bagus banget Pak. Jadi Bapak sudah menemukan media pembelajaran yang bagus yang bisa diaplikasikan di dalam penerapan di lapangan. Terus Bapak tidak hanya mengajarkan teori-teori dengan media yang Bapak. Halo Pak. Pak Yo. Pak Yo. Edo berikan itu ternyata. Iya Pak Yo. Halo Pak Edo, ya. Iya Pak. Kira-kira anak merasa nyaman atau senang ya Pak? Anak-anak merasa nyaman Pak. Yang selama ini mereka image mereka itu mungkin sama pada saat dulu kita bersekolah pun matematika itu pelajaran yang menyeramkan, matematika itu pelajaran yang sulit. Ya ternyata image-nya berubah Pak. Matematika itu bisa menjadi pelajaran yang menyenangkan dan bukan pelajaran yang sulit, yang sukar seperti itu Pak. Iya, Dan, ya. Terus ini Pak, yang terakhir Pak Edo memberikan alat bantu yang lain tidak selain selain di papan tulis atau yang lain ada alternatif yang lain pembelajarannya selain di lapangan? nah itu selain itu kan dalam bangun ruang itu Pak kita juga mempelajari tentang jaring-jaring bangun Pak ya, jaring-jaring bangun ruang Iya, seperti itu. Nah yang selama ini yang anak-anak tuh abstrak dan tidak tertarik untuk mempelajarinya, anak-anak saya bingung gimana akhirnya saya terpikirkan anak-anak untuk membawa karton gitu dan mereka menggunting-gunting untuk membuat jaring bangun tersebut. Kemudian setelah mereka gunting membuat jaring-jaring, mereka merangkainya. Apakah jaring-jaring yang mereka buat dapat membentuk sebuah bangun ruang ataukah tidak gitu Pak. Jadi anak-anak tertarik tuh Pak dan mereka saling menggunting-gunting, kemudian saling bekerja sama seperti itu dan merangkainya iya, masing-masing ketika terbentuk suatu bangun mereka sorak ketawa tepuk tangan tapi ketika tidak terbentuk suatu bangun akhirnya ya seperti itu Pak. iya, bagus banget Pak. Oke,
mungkin kalau saya tarik kesimpulan ya Pak Edo dari pembelajaran Pak Edo itu sebetulnya sudah bagus sekali ya. Tetapi kita mencari pemahaman supaya anak itu bisa menerima dan anak tertarik. Jadi dari awal tadi pembelajarannya terasa kurang menarik. Terus kemudian Pak Edo sudah memberikan pembelajaran dengan praktek. Nah, apalagi yang terakhir Pak Edo sudah memberikan praktek membuat bangun yaitu dari jaring-jaring. Jadi itu wah itu sudah bagus sekali Pak. Jadi ada ada semacam anak aktif di dalam pembelajaran kelas. Jadi mungkin ke depannya mungkin ini bisa terus dilanjutkan kreativitas dari Pak Edo Siap, Pak. supaya nanti di kelas Pak Edo muridnya semuanya di atas KKM ya Pak Edo. Ini Amin. Terima kasih, Pak. ini Ya, ya targetnya supaya ini KKM-nya ini matematika sekarang intinya sebetulnya matematika bukan jadi momok lagi ya atau betul. menakutkan ya Pak Edo. Bukan Jadi pelajaran kan menakutkan ya. matematika menjadi senang, anak menyenangi karena benar-benar dipraktekkan. Anak bisa mempraktekkan, oh ternyata untuk mengukur luas itu panjang kali lebar itu ya bisa dipraktekkan, bisa di lapangan, bisa membuat bangun-bangun melalui jaring-jaring bangun. Baik, Pak Edo, terima kasih hari ini saya sudah belajar banyak juga dari Pak Edo tentang pembelajaran di kelas. Terima kasih. Semoga Pak Edo ke depannya bisa membimbing anak-anaknya dengan baik, Pak Edo. Amin. Dan Terima anak-anak tetap semangat Pak Edo, tetap Amin. berkarya di sekolahan. Terima kasih Pak Edo. Ya, terima kasih juga Pak Yo atas sumbang sarannya, kemudian masukan-masukannya untuk sama-sama kita memajukan dunia pendidikan karena tanggung jawab masa depan ini di pundak-pundak anak murid kita pada saat ini. Terima kasih, semoga kita semua sehat selalu, bermanfaat untuk memajukan dunia pendidikan. Terima kasih Pak Yo, selamat Iya, sore. terima kasih Pak Edo. Terima kasih. Iya. Ya. Baik, Selamat sore Pak Yo, apa kabar ini? selamat sore Pak Edo. Waduh, sudah lama kita tidak ketemu nih Pak Yo ya. Iya, waduh, kita dengan kesibukan yang ini jam padat ini Pak Edo. Jadi hari ini saya padat sekali. Jadi maaf sekali baru hari ini saya bisa berjumpa dengan Pak Edo melalui di kelas ini. Pak Edo sibuk, jadi saya mencari Pak Edo terus ini kesulitan. Ya, Iya, kita sama-sama sibuk Pak. Alhamdulillah hari ini kita ada kesempatan untuk berbincang-bincang Pak. Kalau saya lihat Pak Yo sih hari ini untuk badan nih kayaknya alhamdulillah ditambah subur. Tapi untuk raut muka kayaknya agak sedikit kusut. Kenapa ini Pak nih? aduh, Pak Edo, saya itu mengajar kelas 5 itu jamnya penuh Pak Edo. Jadi Oh gitu dari Pak. dari pagi sampai siang ini jam 12 jam 1 ini baru turun dari kelas. Jadi ya beban mengajarnya sebetulnya ringan, cuma saya mempersiapkan di kelas itu kadang-kadang butuh waktu ekstra Pak itu. Iya. Ada kesulitan Pak mungkin selama melakukan pembelajaran di kelas Pak? Iya, kesulitannya banyak Pak. Waduh, ini kalau saya ceritakan nanti bisa ini ya Pak itu. Tapi saya agak agak mengganjal ini di hati saya ini Pak itu. Bagaimana ini mau mengeluarkan gimana ya Pak itu? Waduh, nanti. Ayo Pak silakan biar mukanya nggak kusut lagi nih Pak. Aduh biar terlihat Oh cerah. iya. Setahu Waduh, saya, setahu nanti saya ya Pak nanti ya Pak. nanti jangan ditertawakan ya Pak itu. Jadi Tidak Pak. Karena setahu saya Pak oh Yon ini orangnya selalu energik, apalagi ketika bermain musik. Wah semangat sekali Pak. iya. Gitu. Iya, begini Pak, itu saya itu ada kesulitan di kelas itu kalau belajar tematik. Nah, tematik itu kan ada beberapa aspek
pembelajaran yang berbeda-beda ya Pak. Misalnya saya Betul, menjelaskan Pak. IPA, terus nanti saya hubungkan dengan bahasa Indonesia, terus nanti SBDP-nya menggambar atau IPS-nya. Aduh, itu benar-benar menyita waktu yang wah benar-benar saya wah ini waktunya itu sepertinya padat dan kurang Pak. Gimana ya Pak? Itu ngaturnya ya Pak. Oh, gitu, Pak. Eh, udah mencoba berbagai metode, Pak. Gimana, Pak? Sudah sih Pak. Misalnya saya jam pertama saya pakai IPA ya Pak. Kemarin saya menjelaskan tentang siklus air, terus sekarang saya coba untuk siklus tanah. Sebetulnya sama kan dari proses siklus air, terus sekarang jadi siklus tanah, tapi membawa ke pemahaman seperti ini kayaknya kembali dari nol lagi Pak. Pemahaman padahal sama namanya siklus karena perputaran ya, perputaran air di mana itu kembali lagi kembali lagi berputar seperti itu. Tapi pemahaman anak sebenarnya sudah diterangkan di materi sebelumnya air yang banyak menyita waktu terus sekarang tanah itu sebetulnya harusnya mudah, anak mudah memahami ya Pak. Dan pembelajaran IPA loh Pak, ini masih Iya. IPA kok anak kesulitan ya. Padahal sudah saya jelaskan di sebelum-sebelumnya tapi anak kesulitan, Pak, itu. Apanya ya, Mbak? Selama ini mungkin metode atau alat yang digunakan untuk menjelaskan anak-anak seperti apa, Pak? Ya seperti biasa, Pak. Kemarin saya sih hanya membaca ya, Pak. Membaca, terus saya berikan soal-soal, Pak. Itu kan karena waktunya padat banget ya, Pak. Dan sekarang semester 2 itu banyak liburnya, terus anak Iya, jamnya betul, Pak. pendek sekali. Jadi untuk menyiapkan materi itu harus saya cepat Pak. Jadi seperti saya buat ringkasan itu loh Pak. Jadi Iya. anak baca keras-keras, terus anak dipahami sebentar, saya berikan soal. Ya itu kayaknya hasilnya, waduh, saya memprihatinkan Pak itu. Kalau saya lihat dari materi kan tentang siklus air, kemudian sekarang lagi mempelajari siklus tanah seperti itu, Pak. Cara pembelajarannya apakah Pak Yo sudah mengajak anak-anak untuk memperhatikannya langsung, Pak, atau mungkin menggunakan metode yang anak-anak bisa belajar secara konkret gitu, Pak? Sudah belum, Pak? Belum Pak, ini belum saya coba karena waktunya kan padat banget Pak. Jadi waktu padat itu bagaimana saya harus menjelaskan IPA-nya itu tentang siklus tanah itu biar cepat. Terus nanti saya berpindah ke ini IPS, terus nanti saya berpindah ke SBDP, bagaimana menggambarnya, ininya bagaimana. Aduh, ternyata waktunya nggak cukup Pak kalau saya pakai media yang lain ya. Kira-kira apa ya, Pak? Saya masih masih bingung nih Pak, masih jamnya. Aduh, Menurut Pak Yo, kira-kira yang bisa menggambarkan anak-anak untuk mempelajari siklus tanah secara konkret sehingga anak nggak abstrak lagi, kira-kira apa, Pak? Yang sesuai dengan uh, atau murid Bapak ini. atau membuat ini ya Pak, membuat gambar itu ya siklus airnya saja ya Pak. Nah, bisa Ya, Pak. Ya Pak. Mungkin ada cara lain Pak yang lainnya? menggambar siklus air, terus anak diskusi Pak. Jadi ini belum saya terapkan karena waktunya kan takutnya anak itu kalau namanya diskusi ngobrol bercanda Ngobrol. terus nanti Waktu terbuang Pak ya, nggak cukup gitu Pak ya. iya. Oh Hmm, iya Pak, mungkin ya Pak. presentasi ya Pak untuk Nah, penilaian bahasa Indonesia presentasi ya. Jadi anak me, betul. ini ya mancing untuk maju ya Pak. Betul Pak. Mungkin dari hasil diskusi itu Pak, anak-anak mempresentasikannya seperti itu Pak. Nah, bagus Pak, ide bagus itu Pak. Sudah mencobanya Pak? Iya, kemarin sih nyoba cuma anak ini yang diskusinya ya, diskusi terus anak yang majunya di kelas satu-satu ini kesulitan. Aduh, anak Oh malu. gitu. Waduh, ada yang bercanda,
aduh, gimana anak supaya anak berani untuk presentasi? Karena baru saya coba satu kali ini pertemuan kemarin saya coba untuk anak maju, anak malu Pak. Waduh, saya sampai saya suruh anak maju satu-satu, mana ada rebutan ini nggak mau. Waduh, mana ini Pak itu jalan tengahnya Mungkin ini. ada rangsangan atau apa ya, pemicu biar anak-anak ini bisa tertarik untuk menyampaikan pendapatnya untuk maju Pak, mungkin Pak? Atau nilai ya Pak, saya yang maju sepresentasi saya Pak kasih nilai yang tinggi itu boleh nggak sih Pak sebetulnya? Boleh Pak menurut saya gitu Pak. Boleh ya? Saya sudah Oh, mencobanya belum? kemarin sih hanya satu yang saya pancing yang siapa yang maju pertama kali saya kasih nilai 9. Oh, maju pada angkat tangan. Aduh, waduh, jadi terus waktunya habis Pak. Waduh, pas itu Nah, saya suruh maju satu ternyata anak antusias maju hanya satu kelompok kemarin berhasil maju sih. Untuk besok mungkin saya belum ini. ya berarti kan dengan pemberian eh, reward termasuk reward nilai tadi kali Pak ya. Jadi anak-anak tertarik seperti itu Pak. Gitu. Oh ya. Mungkin ada cara lain lagi mungkin Pak? Untuk sementara itu ya Pak, saya sudah anak membuat gambar, terus saya suruh diskusi dengan kelompoknya. Ada yang menggambar, ada yang memberikan pengertian, oh siklus tanah seperti ini, terus ada yang memberi warna, ada yang memotong-motong. Jadi s- sepertinya terus presentasi, apalagi ya Pak, saya masih belum ketemu ya Pak. Untuk nilai PPKN-nya gimana ya, Pak? Nah, mungkin Pak Yo bisa dari anak-anak yang maju itu kan jadi ada apa? Dari kerja kelompok itu mungkin ada aspek apa tuh Pak? Oh, iya, kerjasama ya, Pak. Waduh, Nah, seperti benar-benar itu ya. Pak mungkin. Ker- Iya, benar Pak, benar-benar. Kerjasama ya. Iya. Waduh, iya, kerjasama. Oh, bisa ya, Pak. Oh, pas waktu ini ya, waktu diskusi nanti saya berikan ini ya, angket untuk anak penilaian terhadap tim kelompoknya ya. Nanti Nah, kerjasamanya, betul. Iya, tanggung jawab anak untuk betul. mengerjakan harus selesai. Berarti kalau Iya. selesai punya tanggung jawab. Ini ada materi untuk PPK-nya tanggung jawab ya, Pak. Jadi Nah, hak dan kewajiban serta tanggung jawab ada, memang ada. berarti Oh kan iya, Pak. Oh, langsung berhubungan tuh Pak. Jadi pembelajaran apa tematiknya langsung dapat gitu. iya, langsung dapat semua ya, Pak. Langsung dapat semua. Saya udah berpikir satu-satu, aduh, saya IPA-nya ini, terus nanti bahasa Indonesianya ini. Terus ternyata, waduh, ternyata agak kesulitan, Pak. Nah, tadi kan seperti di awal tadi kebingungan tujuannya untuk apa? Tadi Pak Yo bilang pembelajaran ini memakan waktu lama, tapi sedangkan Iya. semuanya harus ketemu dalam satu tema seperti itu. Nah, dengan cara seperti ini kan Pak Yo udah ketemu tuh Pak berarti Pak tujuan Ini pembelajaran saya Pak Yo. berarti dalam dalam pembelajaran saya sudah beberapa sudah dapat nilai, Pak. Jadi Nah, tadi betul Pak. siklus sudah mereka paham siklus. Terus Paham. Apalagi presentasi belajar kan bahasa Indonesia ya. Kita bahasa membaca, anak sudah Indonesia. membaca, Betul. Kemudian presentasi sudah masuk bahasa Indonesia. iya Kemudian dari kelompok menggambarnya itu alurnya tadi ya. SPDP tadi betul, sudah betul. masuk. PPKN sudah 4 Pak. Bagus banget. Nah, Ya, berarti kan dalam satu kegiatan pembelajaran itu sudah mencakup tema dari beberapa pembelajaran Pak secara nggak langsung tanpa disadari Pak Yo. Berarti ah, iya. tujuan pembelajaran Pak Yo sudah tercapai sebenarnya seperti itu Pak. Oh iya ya. Waduh, baru baru sadar Pak. Saya kalau memberikan ini video itu boleh juga nggak Pak? Boleh Pak, boleh. Mungkin pemberian video tentang siklus tanah seperti itu Pak ya. Siklus ya. Heeh. Iya, Karena anak-anak kan ya jadi kalau saya ya menggambar di papan tulis kan agak agak kesulitan. Jadi betul agak betul kurang Pak. paham. Saya saya puterin video kayaknya bisa ya Pak. Bisa Pak. Selain video apa lagi tuh Pak kira-kira Pak?
video saja Pak. Nanti video saya Oke belum aja. ini Pak. Literaturnya dari mana ini Pak? Nanti yang video ya. Ya, Pak Yo bisa cari-cari kan biasanya sekarang sumber banyak, Pak. Dari mana Oh iya, biasanya Pak Yo cari? saya hanya internet ya, ada ya. Iya, Tap- internet atau Tapi di di YouTube. lab saya itu belum ada ininya media-media yang lengkap Pak. Pak Tentang Edo. siklus Jadi tanah belum kadang-kadang ada, saya Pak, gitu ya. iya ada kesulitan. Jadi mungkin besok ke depannya saya coba pakai proyektor ya Pak. Berarti ya Iya, Pak, medianya saya betul. tambahin media proyektor. Iya. Biasanya kan anak-anak kalau menonton semangat tuh, Pak, antusias begitu. Oh iya, semangat ya. Jadi kita anak jadi melihat langsung ya Pak proses-proses ini siklus-siklus tanah ini anak ada Iya. gambaran jelas ya Pak. Oh iya Iya, benar Pak. dibanding dibanding anak-anak suruh membaca gitu, lebih tertarik untuk Iya, menonton. saya awalnya saya bingung mau saya berikan apa lagi materinya sudah paham harusnya sudah paham saya jelaskan saya ulang-ulang baca sampai 2 kali 3 kali ternyata pemahaman anak terhadap membaca itu agak kesulitan. Waduh, bagaimana ini saya? Aduh, ternyata bertemu dengan Pak Edo saya jadi ada pencerahan sedikit ini lumayan Eh, lah buat untuk kedepannya. eh, izin Pak kalau boleh saya menyampaikan dari inti pembicaraan kita nih Pak, yang sudah lama kangen-kangenan baru ketemu ini Pak. Iya, Permasalahan permasalahan Pak Yo itu di awal Pak Yo mengalami kesulitan tentang pembelajaran iya, tematik gitu dengan waktu yang sedikit tetapi harus menjelaskan beberapa pembelajaran kemudian anak-anak pun sulit mengerti dan tidak tertarik dengan materi seperti itu. Nah, setelah dari hasil pembicaraan kita ini Pak, ternyata Pak Yo bisa dalam satu pembelajaran ya dalam satu tema ini Pak Yo bisa mencakup 4 pembelajaran tadi seperti bilang tentang belajar IPA, tentang siklus iya. tanah, ya kan Pak Yo memberikan apa namanya anak-anak pengertian tentang siklus tanah, kemudian lagi bahasa Indonesia, Pak Yo menyuruh anak-anak untuk Presentasi. berdiskusi gitu kan sambil suruh menggambar tentang siklus tanah. Kemudian ada juga pembelajaran PKN yang Pak Yo bilang tentang tanggung jawab. Nah, dari hasil diskusi kelompok itu kan bisa dilihat mereka bertanggung jawab gak tentang tugas yang diberikan gitu. Kemudian kerjasamanya pun bisa terlihat dari seperti itu. Jadi hebat Pak Yo. Jadi dalam satu tema ini Pak Yo sudah bisa mengaplikasikan 4 mata pembelajaran Pak Yo. Mantap Pak Yo. Aduh, ini karena bertemu dengan Pak Edo ini saya baru terbuka. Awalnya saya kesulitan, Pak. Bingung mau pembelajaran seperti apa. Karena di sekolah juga rekan-rekan juga ada jamnya padat semuanya. Jadi mau mau bertanya sungkan, Pak. Jadi nggak enak. Takutnya menyita waktu. Ini bertemu dengan Pak Edo ini saya jadi ada pencerahan sedikit banyak sudah membantu saya. Nah, mungkin ada lagi nih Pak. Pak Ayo kan kebetulan nih mahir nih memainkan berbagai alat musik. Mungkin dari Iya. beberapa pembelajaran Pak Ayo bisa diselingi dengan alat musik Pak ketika menghafal Oh atau iya ya. apa gitu. Biasanya kan Apa anak nggak merepotkan, Pak? Saya itu kadang-kadang kalau sudah pakai media ini terus ini repot sekali, Pak, pakai ini ya. eh, dicoba aja Pak, mungkin dicoba Oh menyesuaikan iya, dengan tapi di waktunya. kelas ada sudah saya beri gitar, Pak. Jadi di Nah, kelas itu saya cantolin gitar. Jadi bisa mantap Pak Ayo. sewaktu-waktu sih anak untuk bernyanyi-nyanyi. Kadang-kadang kalau pas pelajaran jam pertama lesu atau jam terakhir udah mengantuk-mengantuk, saya selingin lagu, tapi lagu sebatas lagu lagu nasional, Pak. Saya belum bisa memberikan yang lagu yang lain, takutnya anak jadi menyita waktu. Tapi kan setidaknya udah memberi semangat anak Pak ya untuk mulai fokus lagi untuk berkonsentrasi gitu yang tadinya anak-anak konsentrasinya belum terfokus untuk mengikuti pembelajaran dengan Pak Yo ajak bernyanyi akhirnya anak-anak mulai konsen untuk mengikuti pelajaran Pak Yo gitu Pak Yo ya yang tadinya ngantuk mulai Iya, semangat lagi gitu Pak ya. iya. Oh, tapi boleh ya, Pak, di ini ya,
menyanyi seperti itu ya pelajaran itu ya. Iya Pak, bisa yang penting intinya kan kita tidak menyalahi aturan atau tidak sesuai dengan apa yang tidak diajarkan seperti itu Pak. Bagus bagus Pak Yo. Justru menginspirasi buat saya nih. Sepertinya saya harus belajar dari Pak Yo mempelajari alat musik gitar dulu deh terutama deh. Jadi ketika anak-anak ngantuk di kelas nih, terutama pagi apa ya, pagi-pagi itu atau Pagi itu menjelang bener bener Pak. Iya, iya pagi itu anak begitu masuk itu disuruh menyanyi Indonesia Raya atau itu kayaknya wah ogah-ogahan bener itu. Malas rasanya makanya saya gitar saya ini saya taruh di samping meja saya jadi begitu anak ini malah saya gitarin anak oh main Indonesia Raya lagu sorak-sorak bergembira jadi semangat dulu menyemangati di pagi hari Pak. iya. Nanti siang pulang sekolah anak juga ngantuk. Nah, iya Pak, biasanya menjelang jam pulang Pak ya, jam-jam rawan untuk Iya, anak-anak. itu jam siang ngantuknya minta ampun anak bener-bener. Waduh, bagaimana anak bisa ini ya belajar semangat, ngantuk. Berarti efektif sekali Pak ya tentang mengajak anak-anak itu bernyanyi gitu menggunakan alat musik gitu Pak ya. Iya, sementara ini saya menganggap ini sudah ini aktif, anak aktif aja Pak. Jadi anak itu sudah banyak aktifnya Pak. Tapi kadang-kadang aktifnya tidak terkendali. Ada yang ribut, ada yang jalan-jalan, ada yang ke sana. Jadi mungkin saya pengennya aktifnya itu yang aktif yang bermanfaat. Itu ya. Kalau bersuara, bercanda ya bercanda sambil menyanyi. Ya itu kan ibaratnya suaranya nggak terbuang sia-sia Pak. Jadi mereka bisa menyanyi. Nah, itu sebetulnya langkahnya saya seperti itu sebetulnya rencana yang menyanyi untuk di kelas itu. Mantap Pak Yo. Eh, dari hasil pembicaraan kita banyak sekali nih ilmu yang saya dapat dari Pak Yo dan sepertinya saya harus sowan berkunjung ke Pak Yo mempelajari alat musik nih Pak. Oh, Biar bisa wah saya enggak. Ini malah justru saya malah dapat pencerahan banyak ini dari Pak Edo ternyata yang saya lakukan ternyata sudah ini ya Pak harusnya sudah anak senang itu loh ya Pak. Kemarin saya udah bingung sekali. Ini kok anak nggak jelas-jelas nggak paham-paham. Ini bagaimana ini saya pakai muter ini mutar otaknya itu kemana ini saya minta bantuan ke siapa ini kok anak nggak paham-paham terhadap materi yang saya ajarkan. Padahal saya sudah semaksimal Pak. Eh, hari ini saya oh ternyata dengan bertemu Pak Edo bisa ada jalan keluar mengatasi kesulitan yang ada di dalam kelas saya, Pak. Terima kasih sama Pak Edo. Wah, sama-sama Pak Yo, saya juga mendapat pengalaman dari Pak Yoni tentang mengajak anak-anak untuk berkonsentrasi di awal pelajaran karena biasanya betul Pak di saat pagi hari anak-anak masih terbawa suasana rumah yang mengantuk seperti itu. Kemudian ketika jam-jam menjelang pulang juga mengantuk dengan tadi saya dengar dari Pak Yo mengajak anak-anak untuk bernyanyi di awal, anak-anak yang tadinya belum siap untuk belajar, belum konsentrasi ya. untuk belajar, anak-anak diajak nyanyi, mereka semua bersemangat, matanya melek semua, dah siap untuk konsentrasi belajar. Begitu pula ketika jam-jam akhir menjelang pulang Pak, anak-anak juga memang udah pikirannya udah pengen buru-buru pulang gitu, nggak konsen apa yang kita ajarkan gitu. Nah, Iya ayo ajak benar-benar Pak. ajak lagi bernyanyi lagi, kemudian baru memulai lagi pembelajaran. Ya anak-anak yang tadinya pikirannya udah pulang terpecah karena diajak nyanyi, akhirnya udah bersemangat lagi untuk belajar gitu. Super sekali Pak Yo. Terima kasih atas ilmunya nih. Secara Ya. gak langsung saya Wah, mendapatkan saya banyak. yang harusnya terima kasih nih Pak Edo karena saya terbuka jadi oh ternyata pembelajaran tematik ini memang ini ya Pak, saling keterkaitan. Jadi IPA ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, ini ada Betul Pak. kaitannya dengan SBDP. Yang SBDP Iya ini kemarin saya pisah-pisah ternyata ternyata ada satu kesatuan yang di dalam bisa masuk ke pelajaran lain-lain. Jadi terus
ini PPKN juga masuk. Ini bayangan saya PPKN, saya berdiri sendiri, saya nyiapin materi, ternyata dengan PPKN ternyata bisa masuk ke dalam materi siklus tanah ini ya. Waduh, terima kasih ini saya diberi bantuan ini pencerahan terhadap materi yang tematik ini. Bagus banget Pak, terima kasih. Iya. Berarti selama ini kan apa yang sudah Pak Yo lakukan itu sebenarnya sudah mencakup 4 pembelajaran tadi Pak. Cuma hanya dirangkum dalam satu tema gitu. Tanpa Iya, menyadari sebenarnya sebetulnya gitu, seperti itu. tiga saja sudah cukup Pak. Tiga saja sebetulnya Iya. sudah maksimal ya. Ini sudah empat, ini bagus sekali. Ini Pak Edo Mantap sudah Pak. membuktikan mat- ini mata saya ini ternyata saya bisa sampai empat ya. Waduh, ini Iya Pak. biasanya dua saja saya sudah kesulitan Pak. Tema menggabungkan bahasa Indonesia dengan IPA saja sudah kesulitan. Ini tiga, empat ini Pak Edo. Dengan Pak Edo saya bisa menemukan pembelajaran empat. Ini hebat banget Pak. Terima Mantap kasih Pak Pak. Yo. Kalau boleh kita applause untuk Pak Yo hari ini nih sudah banyak Iya, menerbitkan masukan-masukan. iya terima kasih Pak Edo. Terima Oke, kasih terima juga kasih Wah. ilmunya Pak. Jangan lupa nanti saya minta diajarin main gitar Pak. Wah, silakan. Nanti saya siap nanti biar kita saling kolaborasi ya Pak. Kita Oke siap. membantu. Nah sekarang wajahnya udah terlihat cerah Pak, gak kusut seperti tadi lagi Pak. Eh, Aduh, selalu ini ya Pak. Udah ceria Pak. Udah plong Pak. Saya sudah Oke, menemukan jalan jalan ini titik temunya. Oh, ternyata pembelajaran yang saya berikan sudah harusnya maksimal nanti. Iya, oke. oke, Sudah Pak. siap Pak Terima ya. kasih. Terima kasih. Oke, selamat sore Pak. Selamat beraktivitas. Sehat selalu. Oke, selamat beraktivitas selalu. Sukses Pak itu.